Cuma 4 itu aja kan Kak? Berarti kalau nggak eh arahnya sama, arahnya berlawanan, tegak lurus, sama dengan theta bebas gitu aja ya Kak? Betul, betul. Oke, sampai sini Oke. ada pertanyaan? Oke, kita bicara yang namanya listrik statis. Kalau kita bicara listrik, kita berbicara tentang muatan, ya kan? Ya. Kita bicara muatan. Nah, statis kita bicara tentang diam. Jadi kita berbicara tentang muatan yang diam. Nah, dalam kimia kita tahu kan atom terdiri dari inti dan kulit, ya kan ya? Nah, di Oke. kulit itu kan penyusunnya adalah elektron yang bermuatan negatif, kemudian ada proton yang bermuatan positif. Gitu. Nah, jadi kita punya di sini adalah pada intinya kita punya muatan itu ada dua, muatan simbolnya Ki, satuannya kolom. Nah, muatan ada muatan positif, ada muatan negatif. Negatif. Dimana besarnya muatan, ini kasih tanda mutlak, besarnya muatan untuk elektron, untuk proton besarnya sama 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, kalau elektron berarti muatannya muatan negatif. Kalau proton berarti muatannya muatan positif. Positif. Kalau kita punya kelebihan 2 elektron, maka muatannya tinggal 2 dikali 1,6 kali 10 min 19. Berarti muatan bendanya menjadi min 3,2 kali 10 min 19. Kalau dia kelebihan elektron. Kalau kelebihan, oke. Kalau kekurangan berarti elektron, berarti benda itu bermuatan positif. Positif. Jadi ketika kita punya materi, punya benda, oh benda ini bermuatan positif, benda ini bermuatan negatif, benda ini netral. Artinya kan penyusunnya ada elektron, ada proton. Kalau dia benda bermuatan negatif, berarti dia kelebihan elektron. Tapi kalau dia benda bermuatan positif, berarti dia kekurangan elektron. Kalau netral berarti proton dan elektronnya sama banyak, gitu kan? Oke, ini besarnya, ini besar dari muatan. Nah, ketika kita bicara interaksi antar muatan, nah yang namanya interaksi minimal berapa gasan? 2. 2, berarti lebih dari 2 boleh dong? Boleh. Oke, yang jelas muatan, nah ini ki besar ki kecil tidak masalah. Muatan kita punya tadi ada yang sejenis, ada juga berbeda jenis. Jadi interaksinya antara yang sejenis dan interaksi yang berbeda jenis. Misalkan positif ketemu positif, maka interaksinya akan tolak menolak. Negatif ketemu negatif, interaksinya juga tolak menolak. Nah, kalau berbeda jenis, misalkan muatan positif ketemu muatan negatif, maka akan tarik menarik. Nah, besarnya tarik atau besarnya tolak dinyatakan dengan hukum kolom. Nah, ini yang namanya hukum kolom. Penemunya kolom. Nah, kolom itu kan muatan ya. Oke. Nah, cuman di sini kita bagi ada medium udara, ada mediumnya bahan. Jadi muatannya di udara sama muatannya pada suatu bahan. Nah, ketika di udara, maka interaksi antara muatannya, hukum kolomnya adalah F. F itu gaya, berarti gaya kolom. Ya kan ya? Gaya kolomnya sama dengan konstantanya dikali muatan 1 dikali muatan 2 dibagi dengan R kuadrat. R ini jarak antar muatan. Ingat, kita punya jarak itu satuannya harus satuan SI, harus meter. Q itu muatan, satuannya kolom. Nah, K ini kita punya bentuknya sebenarnya K itu 1/4 pi epsilon 0, permitivitas vakum. Nah, ini kalau udara. Jadi kalau dia udara, kita punya besarnya F sama dengan K1 Q2 per L kuadrat. Ada yang bilang kakiku rata-rata, terserah bebas, itu teknik saja. Kakiku rata-rata. Nah, ini kalau mediumnya udara.
ketika mediumnya bahan, misalkan muatannya pada suatu minyak, misal muatannya pada suatu zat cair, misal, maka kita kembali lagi ke dasarnya bahwa gaya kolom adalah K, cuman K-nya kita jabarkan, K itu 1/4 pi. Nah, kalau dia bahan bukan epsilon 0, tapi E bahan, permitivitas bahan. Bedanya di sini aja. Kalau tadi udara E0, dia permitivitas vakum, tapi kalau bahan kita sebut permitivitas bahan. Nah, ternyata permitivitas bahan itu adalah permitivitas relatifnya dikali permitivitas vakum. Nah, ini namanya permitivitas bahan. Bahan apa? R itu relatif. Nah, kadang kita sebut juga sebagai konstanta dielektrik. Oke. Konstanta dielektrik. Sehingga kalau kita jabarkan permitivitas bahan bisa ganti dong jadi permitivitas relatif dikali permitivitas E0-nya. Sehingga 1/4 pi ER kali E0. Nah, kita tahu 1/4 pi E0. Nah, ini kan kalau kita jabarin gini ya. Ini kita persa R-nya kita baru keluar, ini begini. Nah, ini kan adalah gaya kolom waktu mediumnya udara kan? Iya. Nih, waktu mediumnya udara. Ini kan? Udara. Berarti kalau gitu gaya kolom pada suatu bahan sama aja gaya kolom di udara dibagi konstanta dielektrik. Oke. Bisa nih Gasan? Ini elektrik kemudian bahan, maka di mana Jadi dia hanya ada penambahan ini. Nah, tadinya cuma gini doang nih. F kakiku rata-rata, gitu kan? Nah, kalau ABM tinggal F kakiku rata-rata dibagi konstanta dielektrik. Setuju nih? Oke. Setuju Kak. Nah, gaya kolom, tapi itu biasanya kita pakai F sama dengan kakiku rata-rata. F kaki 1 kaki 2 dibagi R kuadrat. Berarti ini mediumnya udara ya? Oke. Karena dia K saja. Nah, nanti kalau medium bahan gimana? Ya tergantung soal. Soal pasti akan ngasih tahu, oh ini mediumnya udara atau mediumnya pada suatu bahan. Nah, kita ambil yang udara aja yang simple. Nanti kasusnya boleh kita samakan ketika di suatu bahan. Nah, gaya waktu kita bicara kelas 10, kita bicara besaran dan satuan, gaya itu termasuk besaran vektor. Apa besaran vektor? Dia punya nilai, dia punya arah. Nah, kalau dia besaran vektor punya arah, maka operasi-operasi bilangan vektor itu nggak bisa sembarangan. Nggak bisa kalau Gasan punya 1 kilo jeruk sama 2 kilo jeruk jadi berapa Gasan? 2 kilo jeruk. 1 kilo sama 2 kilo jeruk ditambah jadi berapa? Oh, 3. Nah, tapi kalau vektor nggak bisa langsung 3 gitu, karena dia ada tergantung arahnya. Nah, kalau kita bicara vektor, Gasan besaran vektor, maka yang kita cari adalah resultan. Pasti kita ketemunya gayanya lebih dari 1. Nyambung nih. Lebih dari satu. Kalau 1 ya itu nilainya kalau 1. Tapi kalau dia resultan lebih dari 1. Nah, ketika dia lebih dari 1, tinggal kita lihat vektornya. Misalkan vektornya ada 2 nih. Lebih dari 1 ambil aja 2. Bisa 3, bisa 4 boleh, gitu kan? Iya. Nah, misalkan kita punya 2 vektor searah. Searah itu misalkan vektor 1 ke kanan, vektor 2 ke kanan. Secara matematik artinya sudutnya 0 derajat. Nah, mencari resultannya tinggal apain? Tinggal ditambahin aja. Misalkan gini, F1 10 Newton, F2 20. Ini searah nggak? Searah. Maka resultannya berapa? Tinggal ditambah, searah kan? Jadi 30 Newton kemana? Ya ke kanan sana gitu kan? Seperti itu. Nyambung nih. Nyambung. Yang kedua, kalau kita punya
vektor yang arahnya berlawanan atau secara matematik dengan sudut 180 derajat. Maka mencari resultannya tinggal diapain? Tinggal kita kurang. Misalkan thread ini 10 F1 ke kanan. Kemudian ada F2 misalkan 4 Newton ke kiri. Ini berlawanan enggak? Berlawanan. Nah, maka resultanya tinggal dikurang. Kurangnya yang mana, Pak? F1 kurang F2 atau F2 kurang F1? Nah, sebenarnya bebas, tapi paling enak kita ambil yang besar dikurang yang kecil. Yang besar siapa ini, Gasan? 10 ke kanan kan? ya, Yang kecil 4 ke kiri kan? betul. Karena berlawanan tinggal kita kurang. Berarti resultannya berapa nih? 6 kemana? 6 arah kanan. 6 Newton ke kanan kan? Seperti itu. Bisa nih? Bisa. Oke. Nah, sekarang kalau kita punya ada dua vektor yang tegak lurus atau secara matematik sudutnya 90 derajat. Maka mencari resultannya kita pakai Pitagoras. Contoh begini, ini kita punya F1 4 Newton. Kita punya F2 berapa Newton? Misalkan 3 Newton. 3 Ini saling tegak lurus kan? ya, Maka resultannya kita pakai Pitagoras. Jadi seolah-olah nanti di F1 ada F2, di F2 ada F1. Seret, tarik ini resultannya. Kalau Pitagoras kan tinggal akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat gitu kan? ya. Berarti kalau gitu untuk contoh di sini kita punya F1-nya 4, F3-nya 3. Berapa resultannya, Gazan? Tinggal di 25. masukin akar 2 diakarin ya lupa. Oh ya, akar 25. Berarti 5. berarti. Resultan 5. Kemana? Ya, ini arahnya bukan kanan bukan kiri tapi membentuk suatu sudut. Nyambung Ya, nih. oke. Nyambung enggak? Nah, yang terakhir ini saya bilang theta. Theta itu artinya nilainya bebas. Bebas gimana? Bukan 0. Kalau 0 kan kita udah tahu tinggal ditambah kan. Oke. Bukan 180 derajat karena kita tahu pasti kita kurang. Bukan 90. Kalau 90 kita tahu pakai Pitagoras. Nah, berarti apa? Bisa 30, bisa 60, 37, 53 dan lain sebagainya. Nah, ini pakai metode jajaran genjang. Jadi misalkan gini, thread ini F1, ini F2. Maka membentuk suatu sudut misalkan theta. Nah, kalau begini kita pakai metode jajaran genjang. Sama, di F2 ada F1, di F1 ada F2. Inilah resultan arahnya. Bagaimana mencari resultannya? Tinggal akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 cos theta. Nah, rumusnya ini udah ada. Sampai sini ada pertanyaan dulu, Gazan? Nah, ini sebenarnya kita mencari gaya kolom, ya rumusnya ini doang. Kaki Q per R kuadrat kita cari. Oh, Gazan interaksinya ada 3, berarti ada 3 gaya kan? Nah, nanti cari resultannya tinggal apakah kita tambah, kita kurang, kita Pitagoras atau pakai metode jajaran genjang. Tergantung soal. Kita punya dua muatan plus 10 dan min 10. Misal ini plus 10 mikrokolom, ini min 10 mikrokolom. Pada jarak berapa mereka yang digasan? Jaraknya 20 cm di udara, ya kan? ya. Yang ditanya berapa besar gaya yang dialami oleh muatan plus 1. Oke, ada muatan yang lain nih, Gazan. Kalau kita bilang ini Q1, boleh dong, ini namanya Q2, maka yang plus 1 namanya Q3. Terletak di mana dia bilang? Tengah-tengah, berarti di sini Q3-nya. Berapa nilai Q3-nya? Q3-nya plus 1 mikro. Kalau tengah-tengah berarti ini ke sini adalah 10 cm, ini ke sini juga 10 cm. Setuju sampai sini?
20. Setuju, Kak. 20 cm. Oke. Dan 10. Nah, pertanyaannya adalah, maka yang ditanyakan berapa besar gaya pada muatan satu, ditanya pada muatan Q3 kan? Yang tentang jadi ditanya apa, Kak? Yang ditanya besar gaya tapi pada muatan Q3. Yang tentang kedua mod. Oh iya benar Q3. Sekarang pertanyaan, gazan Q3 dengan Q1 interaksi enggak? Q3 dengan Q1 interaksi. Oke, Q3 plus Q1 plus interaksinya Plus. apa? Tolak menolak. Oke, nah artinya Q3 ditolak oleh Q1, berarti arahnya mendekati Q1 atau menjauhi Q1? Kalau ditolak, Menjauhi. berarti arahnya ke sana. Ini gaya kolom pada muatan ketiga karena muatan satu. Setuju nih? F3. Oke. Nah, sekarang muatan ketiga interaksi juga nggak dengan muatan kedua? Berinteraksi. Muatan ketiga plus muatan kedua min, ya kan? Iya. Interaksinya apa? Plus min. Tarik menarik. Tarik menarik. Karena yang dicari pada muatan Q3, maka muatan Q3 yang tertarik ke muatan 2. F32. 32. Kalau Gazan lihat F31 sama F32 arahnya gimana? Searah. Nah, kalau saran nanti tinggal diapain? Tinggal tambahin. Tinggal tambahin. Berarti kita cari dulu kan berapa F31, berarti kan K karena dua Q3 kali Q1 dibagi jarak 31 kuadrat gitu kan? Iya. Tambah 9 kali 10 pangkat 9, Q3 nya 1 mikro 10 min 6 dikali Q satunya 10 ya, 10 kali 10 min 6. Nah, jarak dari muatan 3 ke 1 kan 10 cm. Harus dalam meter. 10 cm berapa meter? 0,01. 0,1. Iya 0,1 benar. Jangan lupa dikuadratkan. Berarti kalau kita tulis ini kan 9 kali 10 pangkat 9, 1 ketemu 10 jadi 10, 10 min 6, 10 min 6 jadi 10 pangkat min 12 gitu kan? 15. Dibagi 0,1 kuadrat kan 0,1 samanya 10 min 1 ya Gasan? Ya. Dikuadratkan jadi 10 pangkat min 2. Setuju nih? 2. Setuju. Oke, 10 min 2 naik ke atas jadi apa? 10 plus. Plus ketemu min 12 jadi 10 min 10. oke, ini coret, ini jadi min 10 ya. Ya. 10 pangkat min 10 ketemu 10 pangkat 9. Berarti 10 min 1. Coret, ini tinggal min 1 kan. Ya. Ketemu 10 jadi apa? No, 1, maaf. Min 1 kan. Berarti yang tersisa tinggal Ya. berapa? 9 9. Berarti F31 9 Newton. ton. Lanjut F32 karena ada 2 kan. Ya. F32 sama aja K Q3 Q2 dibagi R32 kuadrat. Sama K nilainya 9 pangkat 10 pangkat 9, Q3 min 10 pangkat min 10 gitu kan. Min 10 ya. Q2 nya Q2 maaf Q3 1 ya. Q3 1 10 min 6. 1 kali Aja 10 10 min 6. Gini nggak ketukar nggak apa-apa. Dibagi berapa jarak muatan 32? Sama. Sama. 32. Iya sama 10 iya, cm benar. kan. Kuadrat. Setuju nggak nih? Setuju. Kalau Gazan lihat ini sama kayak yang di atas ya. Iya sama. Iya benar-benar. Berarti sama ya, dapat jawabannya Iya. 9. 9. Sekarang gini, F319 ke kanan. Dari tadi kan kita gambar kan, F32 9 Iya. juga ke kanan. Maka gaya kolom pada muatan ketiga atau resultannya tinggal kalau ke kanan sama-sama ke kanan, sekarang tinggal diapain Gazan? Ditambah 9 tambah 9 jadinya 18 Newton.
Oke. Jadi ditanya resultan gaya pada muatan satu kan? Ya, Muatan satu di sini ya. ya. Nonton satu interaksi dengan Q2 dan Q3. Oke. Sekarang kalau Q1 dengan Q3, muatan satu dengan muatan 2, muatan satu kan min. Muatan 2 plus ya. Ya, Interaksinya apa tuh kalau gitu? berarti tarik menarik. Tarik menarik. Karena yang kita cari muatan satu, maka muatan satu yang tertarik ke muatan kedua. Gini kan? Ini F Oke. 1, 2, gitu kan? Ya, Kemudian muatan satu berinteraksi juga dengan muatan ketiga. Apa interaksinya? Satu muatan plus, satu muatan min, 3 muatan plus, gitu kan? Beda Oke. jenis tarik menarik. Karena yang kita hitung muatan satu, maka muatan satu yang tertarik oleh muatan 3. Ini F1, Oke. 3. Gitu kan? ya. Nah, pada prinsipnya berarti ada dua gaya. Kita hitung dulu. F1, 2 berarti kan K Q1 kali Q2 dibagi R1, 2 kuadrat. Ingat K 9 kali 10 pangkat 9 Q1. Dalam perhitungan gaya kolom plus min nggak kita masukkan dalam perhitungan ya Gasan ya. Oh, karena dia ini Hanya ya. untuk satu menentukan kanan, satu arah. atas. Hanya menentukan arah. Oh, oke. Nah, Oke. Q1 kan 10 kali mikro berapa? Mikro 10 min 6. Berarti kali 10 min 6. Q2 3 kan? Mikro. Q2, ya. Nah, dibagi berapa muatan 1 ke muatan 2? 30 kuadrat. 30 cm. 0,3. Nah, Jadi 0,3 berarti 0,3 itu samanya 3 kali 10 pangkat min 1 ya? ya. Berarti kita bilang aja gini kan, 3 kali 10 min 1 kuadrat gitu kan. Oke. Oke. Kita hitung ini, kita susun dari 9, 10 pangkat 9, ini 10 ketemu 3 jadi 30 ya. Ya. Kali min 6 jadi min 12 kan. Oke. Dibagi 3 kali 10 min 1, 3 kuadrat berapa? 9. 300. 10 min 1, 900. 10 pangkat min 2 kan? 10 min 2. Oke. Oke, 9-nya boleh coret. Oke. Min 2 naik ke atas jadi apa? Plus Plus 2 kan? Ketemu 9 Ya. jadi plus berapa? plus 7. Kan naik 2 ketemu 9. Nah, 12. 12 apa 11? Kan 2 naik. Oh iya, 11. 11 ketemu dia nih jadi berapa? Min 1. Min 1. Ya. Pelan-pelan. Min 2 naik ke atas. Ini kan jadi 10 pangkat 9, 10 pangkat 2, 30 sama aja 3 kali 10 pangkat 1 kan? Ya. Kali 10 pangkat min 12 gitu ya. Ya. Oke. Pangkat 9 ketemu 10 pangkat 1 jadi 10 pangkat 10 ya. Oke. Ketemu pangkat 2 jadi 10 12. ketemu Oke. min 12 jadi Ketemu 12 jadi 1. habis 0 0 kan? 10 pangkat 0. Jadi Iya, tinggal berapa? 10 pangkat 0, 1. F1 Tiga. 2 3. Setuju nih? Setuju. Nah, tinggal cari F1 3 gitu kan? Ya. K Q1 kali Q3 dibagi R1 3 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Q1 nya 10 mikro, 10 min 6. Q3 nya 4 kali mikro, 4 kali 10 min 6 ya, dibagi Oke. 1/3 30 cm atau 0,3 atau 3/10 min 1 dikuadratkan gitu kan.
Oke. Oke, Ya, kita betul, betul. hitung sama dengan masih 9 kali 10 pangkat 9, 10 kali 4 kali 10 min 6 min 6 min 12 kan? Ya, Per 3 10 min 1 jadi 10 pangkat min 2. 9-nya boleh coret dong. coret. Min 2 Satunya naik diubahin ke. naik ke atas jadi plus kan? Ya, Ketemu 9 jadi 10 pangkat 11. oke. Ketemu 10 pangkat 1 10 pangkat jadi 10 pangkat 10 12. min 12. 10 min, min 10 plus 12. Ketemu min 12. Habis. Segini kan tinggal berapa? Enggak 4. 4. Oke. Berarti kok di sini. F13 jadinya 4 kan? 4 Newton. Oke. Sekarang Gazan perhatikan. F12 sama F13 tadi kan kita tahu resultan vektor kalau sarah ditambah berlawanan dikurang kalau dia membentuk sudut 90 derajat pakai Pitagoras yang akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat gitu kan. Ya. Kalau dia sembarang pakai yang ada cosnya akar F1 kuadrat tambah Oke. F2 kuadrat plus 2 F1 F2 cos theta. Ini pakai yang mana Gazan? Dari 4 tadi. Ditambah dikurang Oke. Pitagoras apa jajaran genjang? Pitagoras. Karena 90 derajat. Jadi nanti penyelesaian akhirnya kita lihat sudut yang terbentuk gitu kan. Ya. Berarti resultannya F1-nya atau resultannya sama dengan akar F12 kuadrat tambah F13 13 kuadrat. Kita masukin akar tadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berapa resultannya? 25 ya? 25 berarti 5 kan? 5. 2 0 maka minatan ketiga adalah titik-titik mikrokolom. Oke, ditanya sekarang pada Q3, Q2 ya? Ya, Nah, Q2 interaksi dengan Q1 nggak? ketiga. Q2 intanya Q2. Oh, Q2 berinteraksi dengan Q1 nggak? Berinteraksi. Ini naikkan 10 mikrokolom. Oh, ini Q2-nya 20 ya? 20 mikrokolom. Q3-nya kagak tahu kan? Ketiganya nggak tahu. Oke, dicari. Yang jelas Q2 dengan Q1 berinteraksi, Q2 dengan Q3 juga berinteraksi. Karena ini kan gaya kolom pada muatan Q2-nya 0. Sekarang gini, kita lihat dulu. Q2 interaksi dengan Q1 nggak? Berinteraksi. Tarik atau tolak? Tolak menolak. Berarti kemana arahnya? Kanan kiri? Kanan. Kanan. Berarti ini yang namanya F21. Oke, Gaya kolom pada muatan kedua karena muatan 1 kan? Ya. Nah, kita tahu pada muatan kedua F2 itu kan resultannya sama dengan 0 ya Gazan? Ya. Kita tahu di F2 di muatan kedua F2 itu ada dua gaya, F21 sama F23. Berarti kalau dia sama dengan 0, Gazan kira-kira kalau dia 0, dua vektor itu searah atau gimana? Kalau resultannya 0. Berlawanan kurang. Iya betul. Dia 0 akan 0 kalau dia dikurang kan? Ya. Cara dikurang hanya ada satu, yaitu berlawanan. Setuju nih? Setuju. Berarti F21-nya ke kanan, berarti F23-nya kemana? Ke Ke kiri. Berarti Gazan udah tahu nih. Berarti kalau gitu ini F23-nya pasti ke kiri kan? Ya. Oke, supaya berlawanan. Supaya 0, maka nih F21 dan F23 harus berlawanan. Logikanya gitu kan? Supaya 0. Kenapa? Dikurang. Nah, sekarang kita lihat Gazan. Kalau gitu kan muatan 2 dengan muatan 3 interaksinya tolak menolak dong. Ya, betul. Berarti kalau dia tolak menolak muatannya plus atau min? Muatan apa tuh? Muatan ketiganya. Oh, plus. Plus. Maka kita tahu muatan ketiganya pasti muatan positif. Berarti kalau gitu ini bukan jawabannya, ini juga bukan jawabannya kan? Karena ini muatan negatif, ya enggak? Ya, benar. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu.
Ketika ini karena dia kan tolak menolak. Karena tolak menolak tahu dari mana? Karena Q2-nya itu 0 kayaknya. Ya, oke dia nggak gerak. Oke, paham, Kak. Nah, berarti kan kalau kita mencari ya sebenarnya mana aja boleh kita kurangkan. Berarti F21 dikurang F23 sama dengan 0 kan? No, oke. Berarti F21 sama dengan pindah kan? Iya. F23. Setuju nih? 7. Nah, apa rumus gaya kolom kaki Q per R kuadrat? Kalau F21 berarti K kali Q2 kali Q1 per R21 kuadrat gitu kan? Sama dengan K Q2 kali Q3 per R23 kuadrat. Bisa sampai sini? Bisa, Kak. K-nya kita coret, Q2-nya kita coret, gitu kan? Oke. Tinggal Q1, tadi Q1 berapa? 10 mikro ya? 10 mikro, 10 min berapa tuh? Mikro min 6 10 pangkat 10 min 6. dibagi dari muatan 2 ke muatan 1 jaraknya kan A ya? Oke. Ini kan A kuadrat. R21 berarti A kuadrat. Q3 kagak tahu, tulis aja Q3 gitu kan? Dibagi dari muatan kedua ke muatan ketiga ini kan? Iya, 0,5 kali 10 min 1. Berarti boleh kita tulis 0,5 A dikuadratkan gitu kan? Oke. Berarti kalau kita kali ini 10 kali 10 min 6 per A kuadrat Q3 0,5 dikuadratkan jadi 0,25 kan? Ya, Dikali A kuadrat gitu kan? Oke. Coret kan? A kuadratnya. Oke. Kali silang tinggal Q3 0,25 kali 10 kali 10 min 6 kolom 10 min 6 namanya mikro. Berarti mikro kolom tinggal ini kan 0,25 kali 10 berapa? Berarti kan 2,5. Oh iya 2,5. Dan muatannya harus positif. Seperti ini. Maka letak muatan C terhadap muatan A. Oke. Kita punya ada dua muatan A, B masing-masing 1 mikro dan 9 mikro ya. Terpisah sejauh 8. Oke. Misalnya gini, kita misalkan ini kita punya muatan A min 1 mikrokolom. Kemudian kita punya ini muatan B plus 9 mikrokolom. Mereka terpisah sejauh 8 cm. Gitu kan? Iya. Nah, muatan C yang besarnya 3 mikrokolom diletakkan sedemikian rupa sehingga pada muatan C itu gayanya 0, ya kan? Diletakkannya di mana tuh? Nah, itu dia letakkannya di mana? Itu yang kalian perhatikan. Tapi yang jelas, kita letakkan dia pasti terletak pada satu garis lurus. Bisa di antara AB, bisa pada perpanjangan AB. Gini kan? Ya. Oke. Nah, yang harus kita perhatikan, kita lihat muatan AB-nya dulu, muatan awalnya. Sejenis berbeda jenis. Yang mana? Yang AB? Berbeda jenis. Iya. Ya, oke. Jadi gini, Gazan. Kalau muatan awalnya A dan B-nya sejenis, plus or min gitu kan? Maka muatan C itu di antara AB. Di antara itu di mana aja, tapi bisa di sini, bisa di situ, bisa di sono, gitu kan? Oke, kalau saya hapus dulu nih. A min. Kalau sama nih, ya kan? Kalau sama di antaranya. Setuju nih? Setuju. Tapi kalau berbeda jenis dia di luar pada perpanjangan. Berarti bisa di sini, bisa di sana. Oke. Tapi ada tapinya. Jadi kalau berbeda jenis dia di luar pada perpanjangan.
tapi dekat muatan yang paling kecil. Dekat dengan muatan paling kecil. Oke. Nah, muatan paling kecil bukan plus minus, tapi angkanya aja kita lihat. Ini kan ada asalnya ada min 1, ada plus 9. Min 1 Oke. itu menunjukkan dia muatannya muatan negatif. Plus 9 menunjukkan muatannya muatan positif, bukan nilai besar kecilnya, ya enggak? Ya. Berarti dia di luar dekat muatan yang paling kecil, berarti di sini C-nya. Nyambung nih. Kalau dia beda ya. Ya. Jadi kalau beda di luar tapi dekat muatan paling kecil. Oke. Nyambung nih. Setelah oke, nyambung nggak? Nah, sekarang dari muatan C ke muatan A kan kita kagak tahu, ya enggak? Iya. Bilang aja X, setuju nih. A, B, C. Oke, setuju. Oke. Nah, kalau kita tinjau secara vektor dan kan yang ditanya pada muatan C kan? Ya. C dengan A interaksinya apa, Gazan? Tarik menarik. Jadi FCA-nya ke sana dong, ke muatan A kan? Mana tuh? Ya, benar. C dengan B interaksinya apa? C dengan B tarik menarik juga. Tolak menolak. Kenapa tolak menolak? Karena sama-sama plus. Oke, good. Berarti ke sana dong. Ditolak Ya. kan? F C B. Setuju kan? Setuju. Nah, kan Gazan tahu kalau dia mau nol resultannya, mereka harus berlawanan arah. Sudah memenuhi kan? Sudah. Dan besarnya sama, ya enggak? Besarnya oke. Ini kan prinsipnya Ya. gini, F C A dikurang karena berlawanan sama dengan Berlawanan. 0 gitu kan? Nol. Artinya Oke. sama dengan F C A sama dengan F C B. Oh, kayak tarik tambang ya kan? Makanya dia kalau seandainya sama ya nggak akan gerak itu tengah-tengahnya. Iya, Oh, oke. kemarin ikut lomba tarik tambang ya? Ikut Oh, gak? pakai teknik apa film itu ya? Apa? Squid Game. Squid Game. Enggak sih, Kak. Pas mau nyoba nggak kepikiran gitu, Kak. Apa lompat-lompat gitu ya, tarik. Apa kayak di pertamanya tuh sebelum mulai badannya udah jadi kayak Miring. ada tambahan gaya dari berat kita juga, Kak. Oh, Berat iya. badan kita juga. Kira ngikutin itu metode apa? Film itu ya. Iya, nggak kepikiran, Kak. Ada yang ngide awalnya, tapi pas prakteknya nggak ada yang kepikiran. Ada pikir berarti itu film cuma acting doang ya. Ternyata realnya susah ya. Iya, iya benar. Menang kalah. Pas di semifinalnya kalah. Oh, sebenarnya kalah. Soalnya kan tangan udah merah-merah tuh. Oh, nggak pakai sarung tangan ya. Wah, ya udah make sarung tangan. Pas pakai sarung tangan malah licin banget, Kak. Oh, jadi ngelos jadinya. Akhirnya akhirnya mau los, bukannya ketarik malah los. Oh, iya, berarti gaya geseknya kurang ya. Iya, benar kayak sih, Kak. Tapi kalau pakai tangannya nanti ngeletek kulitnya ya. Iya, benar. Mendingan nggak juara ya daripada sakit. Iya. Tapi aman, iya benar, tangan udah merah-merah kan lumayan lah daripada Iya. daripada nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Iya, benar. Oke, kita lanjut dulu nih. Berarti kan FCA sama dengan CB. Oke. Berarti tinggal saya pindahin sini ya. Berarti kan tinggal K kali C kali A per RCA kuadrat K kali C kali B per RCB kuadrat, gitu kan? Oke. K-nya coret, ternyata C-nya nggak kita pakai ya. Oh iya benar. Ini mau berapa aja Iya. bebas ya. Berarti QA-nya QA-nya 1 mikro, plus min nggak kita masukin 1 mikro. Dari C ke A berapa? 9 mikro. Jarak dari C ke A jaraknya berapa? Oh, dari C ke A X. Kan kita nggak tahu kan? Oke. X kuadrat. QB 9 mikro ya. Ya. Dari C ke B berapa, Gasan?
C ke B 8. Oke. AX tambah 8. Oke, good. Ini sentinya nggak kita rubah nggak apa-apa nih. X Nggak tambah apa. 8. Tapi nanti jawabannya senti kan? Ya, Oke, ini kan boleh saya coret ya. oke. Maka kita gabung Gazani. Kita gabung yang kuadrat sama kuadrat, yang bukan sama bukan. Nyambung nih. Oke. Berarti ini kalau Terus, saya X plus 8, di bawahnya kan tadi X kuadrat ya. Kan matematik boleh Ya. begini kan? Ya, disambungin. Di sana Oke. kan tetap 9 per 1 gitu kan? Ya, Oke, ini kan kuadrat, kalau pindah ke sana jadi apa? akar. Jadi X plus 8 per X, akar 9 berapa? 3. Sama dengan 3. Kita ambil yang positif dulu kan, 3 ya kan? Ya. Sebenarnya jawabannya bukan 3 tapi plus minus 3 kan? Kita Ya. ambil yang plus dulu. Kita kali silang jadinya X plus 8 sama dengan 3X gitu kan? 3X. X-nya pindah ke sana jadi apa? 2X. Nah, 2X. Berarti X-nya berapa? 4. Berarti X-nya 48 bagi 2. 2. 4 senti. Ini X ini kan dari muatan si A kan? Ya, Ini 4 cm dari A. Berarti kalau dari B berapa nih? dari B berarti X tambah 8, 12 jaraknya. Berarti kalau dari B jaraknya 12 cm. Setuju nih? Setuju. Oke, berarti Pembandingan. tinggal kita lihat yang ditanyakan terhadap muatan A, berarti yang ini kan si X kan? Ya, Tadi kita punya berapa? X. 4 cm ya? 4 di Nah, kiri. Di kiri ya? Oke. Di kiri. Bisa sampai sini. Kan dia diam dia plus. Oke. Paham, Kak. Mau tulis dulu apa gimana? Titik-titik sudut ABCD, sebuah bujur sangkar ABCD dengan sisi A berturut-turut merupakan muatan plus Q, min Q, min Q, dan min Q. Muatan plus Q mengalami resultan gaya dari muatan lain sebesar Q kuadrat per pi 4 pi itu pi ya, Kak? Ya, 4 pi itu ya? Epsilon 0. Epsilon, iya epsilon A kuadrat X, maka X adalah Oke, jadi kalau kita gambar, bentar, ada gambar nggak? bujur sangkar tuh gimana? Sisinya sama. Kayak gini. Oke, kita punya bujur sangkar nih. Bilang aja misalkan Oke. sini A, boleh kan? Bujur sangkar tuh kayak gimana ya, Kak? Sisinya sama. Ketupat ya? Kayak kubus. Kubus mah 3 dimensinya. Sisinya sama. Wah. Sisinya sama. Jadi Oke, ini sisi persegi. iya, persegi. Sini A, gitu kan? Semuanya sisinya Oke. A. Bisa sampai sini. Bisa. Nah, berturut-turut berarti kan A B C D E kita taruh ini plus Q. Ini min Q, ya kan? Ini min Ya. Q, ini min Q. Setuju nih? Setuju. Nah, muatan plus Q mengalami resultan. Nah, kalau resultan berarti udah totali kan? Ya. Berarti muatan A mendapat gaya, kita sebutnya FA atau resultan gitu kan? Ya. Yang nilainya adalah kalau mau kita tuliskan 1 per 4 pi epsilon 0 gitu kan? Oke. Q kuadratnya di atas, ini masih ada A kuadratnya di bawah, dikali X gitu kan? Resultannya ini gaya A, Kak. Ini jadinya. Ya, jadi totalnya A berinteraksi dengan siapa aja? A itu berarti dengan B, Hmm. dengan C, Ya. dengan D juga. Oke, berarti dia ada berapa gaya? Ada 3 ya? Nah, totalnya ini totalnya nih. Oh, patokannya bebas Kak, ke A gitu. Apa ya? Matok. Jadi kayak patokannya beda. Patokannya bebas. Bebas buat apa? Kayak FA gitu.
Oh ya, yang jelas dia bilang kan tadi awal kita tahu A B C D. Nah, muatan A plus Q. Oke. Ya, dari bilang kan A plus Q, B min Q, C min Q, D min Q. Yang ditanya di A pada muatan plus Q. Oh, muatan plus Q. Oh iya, iya, benar-benar. Oh, oke, 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 oke. Bisa nih. Oh, dari soal. Kirain Enggak dari bebas, Kak. soal. Nah, masalahnya ini berapa nih si X ini? Setuju Oke. ya? Setuju. Nah, tadi Gazan sudah menyebutkan si A interaksi dengan B, dengan C, dengan D. Sekarang kalau kita lihat semua muatan besarnya sama kan? Ya, Muatan B dengan muatan D sama nggak besarnya? sama. Sama. Kemudian jarak dari A ke B dengan A ke D sama nggak? A ke B sama. Oke, jadi gini, muatan A dengan muatan B dengan muatan C dengan muatan D nilainya sama, Q gitu kan, tapi nanti ada yang plus ada yang Ya. min. Kemudian jarak dari A ke B sama dengan jarak dari A ke D A ke D. sama dengan A gitu kan. Oke. Nah pertanyaannya kalau jarak dari A ke C berapa Gazan? Pitagorasnya. Pitagoras, akar dari A kuadrat tambah Kuadrat A tambah kuadrat. kuadrat. Jadinya A akar 2. Gitu kan? A Ya. kuadrat tambah A kuadrat kan 2A kuadrat. Berarti diakarin A kuadratnya jadi tinggal A. Setuju ya? 2 A kuadrat. Oke, oke. Oke. Nah, berarti kalau kita mencari F A B sama dong dengan mencari F A D. Kok sama? Karena Q-nya sama kan, R-nya juga sama kan? Bentar. F A B sama F A D. Oh iya, Nilainya sama. Oke. Sama dengan K, kali K kali Q A, Q A-nya Q, Q B, Q D-nya juga Q, D-nya. gitu kan? Dibagi Oke. jaraknya A, gitu kan? Kuadrat. Ya. Jadinya sama dengan, nah K ini kita tahu 1/4 pi epsilon 0 Q kuadrat per A kuadrat. Setuju nih? Setuju. Nah, kemudian kita mencari F A C. K kali Q A-nya Q kali Q C-nya Q, gitu kan? Dibagi. Oke. Nah, jarak dari A ke C-nya berapa? A ke C-nya tadi mana tuh? Ini. A akar kuadrat, A akar 2. A akar 2. Jangan lupa dikuadratkan. Gitu kan? Ya. K itu kan 1/4 pi epsilon 0 Q kuadrat. A kuadrat berapa Gazan? Ya A kuadrat kan? Nah, A kuadrat. Akar 2 2 dikuadratkan. akar Nah, 2. 2A 2 kuadrat. kuadrat. Setuju nih? Setuju. Oke, berarti kita ambil dulu nih. Di sini aja deh, nggak usah diambil. Perhatikan Gazan, saya ganti warna dulu. Lihat, A dengan B interaksinya apa Gazan? Tadi kan kita udah nentuin besarnya nih. Baru Ya. kita nentuin arahnya dulu buat mencari resultannya. A dengan B interaksinya apa? A B interaksinya. Tarik atau tolak? Oh, tarik menarik. Menarik berarti A tertarik oleh B. Kesana kan? Ini F Ya, oke. B. Kemudian A dengan D. Tarik mana? Iya, betul, tarik berarti A menarik. ketarik oleh D. Gini kan? Ya. F A D. A dengan C. A ke C result itu kan? Resultannya. A ke C. Pitagoras. Interaksi A ke C apa? Tarik. Oh, tarik menarik Nah, juga. ini sebenarnya kan kalau kita bikin ini kan diagonalnya ya. Berarti ke sana kan? Ya. Ini F A C. Setuju nih? Setuju, Kak. Kita kembali ke pelajaran kelas 10. Ketika kita punya ada lebih dari 2 vektor, maka yang paling gampang kita selesaikan yang searah atau yang berlawanan. Setuju nih? Oke, oke. Kalau nggak ada, ya kita lihat yang tegak lurus. Setuju nih?
Oke. Nah, ada nggak yang tegak lurus? AB sama AD Nah, berarti kalau tegak lurus resultannya diapain? di Pitagoras. Berarti resultan pada muatan A karena muatan B dan D sama dengan akar FAB kuadrat tambah FAD kuadrat, gitu kan? Ya, oke. Kalau kalian perhatikan FAD sama FAB sama nggak? Sama Nah, masih ingat nggak? A kuadrat ditambah A kuadrat jadinya berapa? 2A kuadrat. A akar 2 gitu kan? Ya, Sama akar 2 gitu kan? ya. Berarti ini sama dengan dia FAB. yang ini kan? Kali akar 2. Oh, oke. Jadi nggak usah dihitung, capek. 1/4 pi epsilon 0 Q kuadrat per A kuadrat, tinggal tambahin akar Kali 2 A. gitu kan? Akar 2, oke. 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 Nah, karena sama-sama berarti otomatis nanti resultan dia ada di tengah-tengah dong. Oke. Berarti di sini ya. Ini resultan A karena B karena D gitu kan? Ya, Setuju nih? setuju. Nah, berarti kan tinggal ada RABD sama FAC. Itu diapain, Gazan? RABD sama RAC mana Sama tuh? FAC. Oh, di jumlah. Jumlah, kenapa di jumlah? Oh, karena result FAC sama RABD itu beda ya, Kak? Apanya? Jumlahnya beda. Eh RABD tadi kan udah kita hitung dia tepat di sini kan? Ya. Segaris dengan FAC kan? Nah, kalau FAC FAC nilainya tadi tuh- ini. Kita nggak usah lihat nilai dulu, lihat dulu arahnya searah berlawanan. Oh, searah. Oh, Berarti resultannya tinggal oke, diapain? oke, iya, sama. Searah. Resultan tinggal diapain? Tambah. Berarti kalau gitu itu udah total di semua kan ya? Ya. Berarti kalau gitu resultannya atau gaya pada A-nya tinggal RABD ditambah FAC gitu kan? RABD. Kenapa ditambah? Ya orang RABD. searah ya nggak? Ya, Bisa sampai sini. bisa. Nah, FA atau resultan kan selalu udah ngasih tahu ini nilainya. Ya nggak? Oke. Kita tulis nih. Ya. Jadi 1/4 pi epsilon 0 Q Sama kuadrat dengan- per A kuadrat dikali kagak tahu sama dengan RABD kita dapat tadi 1/4 pi epsilon 0 Q kuadrat per A kuadrat akar 2 ditambah gitu kan? Ya. FAC tadi kita udah dapat ini kan FAC kan 1/4 pi epsilon 0 Q kuadrat per 2 A kuadrat 2Q. gitu kan? Kuadrat. Oke. Ya. Oke, sekarang ini kita tarik keluar Gazan 1 ini biarkan saya dulu 4 pi epsilon 0 Q kuadrat per A kuadrat dikali X ini 1/4 pi epsilon 0 nya tarik keluar ya kan? Q Buka kurung kuadratnya ya, A bisa. kuadratnya buka kurung sini tinggal akar 2 kan? Oh, gimana? Tapi kan Plus- ada 2A-nya. plus Setengah gitu ya. 1/2 gini ya? Oh, Betul nggak Oke, nih? oke. Kenapa? Betul nggak? Betul. Betul, setuju kan? Setuju. Berarti boleh coret dong, coret, gitu kan? Berarti kan sebentar Kak. Berarti kan tadi ini kan dikeluarin. Ini mending 1/2 dikali Q1 ya. Q1 oke. Paham Kak? Berarti Oke. tinggal X sama dengan akar 2 Akar 2 tambah setengah. Ya kita lihat aja. Oke, bisa nih. Apa nih? Kerjain Nah, sendiri kita Kak. bahas. Bisa. Oh, soalnya aku bingung pertanyaannya tuh apa ya? Jadi gini, kita punya ada bola kecil, bola A dan bola B.
Ini kan Oke. masing-masing bermuatan Q plus Q plus Q. Sejenis nggak nih? Oke. Sejenis nggak? Sejenis. Jenis. Nah, kedua bola ditempatkan terpisah dan tidak dapat bergeser. Jadi A dan B ini terpisah pada jarak, misal kita bilang jaraknya adalah X. R. Oh, R, oke. Tapi A dan B tidak bergerak nih, jadi dipatenkan gitu kan. Ya. Nah, sekarang ada bola kecil, muatannya berapa? Min 0,5 Ki. Taruhnya di mana nih? Di tengah-tengah. Nah. Berarti ini muatan Ki. Berapa nilainya? Ini muatan C ya. Muatan C nilainya min 0,5 Ki. Setuju nih? Oke. Mula-mula bola C diam. Mula-mula bola C diam. Berarti kalau mula-mula bola C diam, resultan di C-nya berapa? Nol. Nah, 0 kan? Setuju nih? Ya. Setuju. Nah, sekarang kalau secara logika kan C dengan A interaksi, ya kan? Min Oke. plus interaksinya tarik menarik, berarti ke sana kan? Ini Ya. CA, C dengan B juga tarik menarik kan? Berbeda jenis kan? Oke. F, C, B. Setuju nih? Oke. Karena di C-nya 0, otomatis nanti FCA dikurang FCB kan sama dengan 0 kan? Artinya oke. FCA sama dengan Dengan FCB. FCB. Setuju nih? Setuju. Nah, ini yang pertama yang mengakibatkan dia diam. Boleh nih. Terus ini ada pertanyaan dulu. Oke, paham kah? Nah, ini kasus yang Oke. pertama. Nah, kasus yang kedua masih yang sama, ini si A muatannya Q, ini si B muatannya Q, mereka terpisah sejauh R, gitu kan? Ya. Tapi ketika bola C digeser sedikit mendekati bola B, tadi kan di tengah-tengah ya, Tapi ini geser dikit menurut tim B. berarti di sini ya. Oke. Misalkan ini muatan C, ya kan? Oke. Berarti ini adalah RCA, ini RCB. Kalau tadi ini kan kita punya ini ke sini namanya RCA, ini RCB. RCB. Tapi dia bilang RCA dengan RCB sama kan? Karena di tengah-tengah kan? Ya. Oke, bisa nih. Bisa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gasan ini tadi min 0,5 muatannya. Muatannya min 0,5. Ini RCA sama RCB gedean mana ya? Gedean RCA. Gedean RCA. Setuju ya? Gedean Setuju. RCA. Berarti kalau gitu nanti kan ini tetap ada namanya FCB, ini ada namanya FCA. CA. Cuman yang berubah R-nya kan? Kan Ya. F itu rumusnya adalah K Q per R kuadrat kan? Kuadrat. Ini kan Oke. muatannya nggak berubah, yang berubah jaraknya doang kan? Iya. Setuju nih? Setuju. Nah, karena RCA lebih besar dari FCB, Gajan kalau R-nya besar maka F-nya jadi apa? Lebih Jadi kecil harusnya. kecil. Berarti di sini FCA kurang dari Lebih kecil. FCB. CB. Setuju nih? Setuju. Akibat C digeser sedikit mendekati B, sehingga jarak dari C ke A makin jauh kan? Sehingga Iya. gayanya makin lemah. Setuju nih? Setuju. Berarti kalau tadi kan FCA-nya sama FCB-nya sama. Oke. Berarti C-nya diam. Setuju nih? Oke. Nah, sekarang Oke. FCA sama FCB-nya kagak sama. Gedean siapa? Gedean FCB. Maka C akan bergerak kemana nih? Harusnya sih udah gerak ke B ya, tapi kok Gerak ke B, pinter. Jadi jawabannya jadi pernyataan dan penyebab salah dua-duanya gitu ya, yang SBMPTN gitu ya. pernyataan dulu. Ini pernyataannya salah berarti kan?
Salah. Nah, sekarang bola A menarik lebih kuat daripada bola B, betul salah? Salah, karena jaraknya lebih jauh, gayanya aja lebih Nah, kecil. salah kan? Harusnya yang lebih kuat siapa? Salah. Bola B menarik lebih kuat. Oh, soal kayak gini. Bisa. Bisa katanya soal yang benar salah gitu ya. Salah benar, salah benar. Oke. Ada. Ada pertanyaan? Oke Kak, sampai sini alhamdulillah aku paham sih Kak. Paham ya? Terutama yang kalau yang tadi itu yang kayak cuma dikasih variabel doang, nggak dikasih angka, mana yang ditanyanya X, itu tuh kalau kita nggak perhatiin baik-baik sama nggak latihan sih rada-rada lama sih itu. Ya. Soalnya Hmm. bisa gitu. Cuma masanya nih di waktunya ini loh. Kalau saya nggak pernah latihan pasti ini lama banget ngerjainnya. Iya. Karena baru butuh sadar. Oh iya Ya, ternyata ini sama karena ini sama. kan mengangkat kelas 10 2 tahun yang lalu. Iya Iya benar kan benar. vektor. Ya ini banyak teman-teman Gazan yang lupa di vektornya. Jadi cuman inget Iya. ngitung doang kaki ki per r kuadrat. Lalu diapain lagi nih? Nah, karena harus balik lagi konsepnya. Yang kita cari resultan. Resultan tergantung arahnya. Nanti dapat searah berlawanan tegak lurus atau sembarangan gitu. Oke. Bisa nih. Bisa Kak. Iya paham Nah, paham. Ya sih sejauh itu. ini kita Iya baru sih. bicara gaya. Ya, nanti pekan berikutnya kita bicara medan listriknya. Medan area. Oke. Medannya nanti kita cari hubungannya dengan gayanya. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri. Oke. Paham Kak? Bisa ya? Bisa Kak. Mencari besarnya gampang kan? Mencari besarnya Tapi gampang. mencari resultannya yang susah. Harus tahu arahnya. Harus tahu arahnya ya benar-benar. Tunggu sebentar kita. Sini. Nah, tapi intinya Oke, terima kasih Siap, Pak. Ganyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya ya Oke, Kak. sama-sama. Aku izin pulang Siap. Kak.